Kang Helmi Yahya, wah politikus anu cerdas pisan pokoknya nama ieu mah nya lah cik kumaha yang ngadangu ya sasauran Kang Helmi Yahya kurang tongtone sahabatnya. Tokoh Indonesia yang paling banyak diberitakan ya, dikomentari dan kemudian disimak ucapannya, jawabannya pasti adalah KDM atau Kang Deddy Mulyadi yang saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Ya, ini Bapak Aing katanya ya. Dan saya akan meninjaunya dari segi personal branding ya. Kang Deddy Mulyadi ya, jadi menurut saya adalah orang yang mempunyai semua ingredient untuk menjadi populer, menjadi orang yang sangat berpengaruh, dan menjadi orang yang sangat dikagumi walaupun juga ada yang tidak suka. Dan saya akan membahasnya secara teoritis ya, sesuai dengan apa yang saya tulis dalam buku personal branding saya yang berjudul Who the Hell Are You. Di situ kita akan membahas tentang ingredient dari personal branding. Jadi personal branding itu ingredientnya, bumbunya itu ada lima variabel, dan nanti kita akan lihat di lima variabel ini KDM demikian unggul. Variabel pertama tentu saja adalah penampilan ya. Kita lihat ya, penampilan fisik dari Deddy Mulyadi itu berbeda dengan orang kebanyakan. Dia sehari-hari baju putih tuh, dan kemudian pakai ikat kepala juga berwarna putih ya. Dia tidak seperti kepala daerah, gubernur, wali kota yang lain. Dia sehari-hari berpakaian seperti itu ya, pakai sepatu cat putih juga, dan itu membuat dia berbeda. Ingat ya, jadi ini masalah diferensiasi. Diferensiasi itu apa yang membedakan orang dari orang yang lain. Personal branding itu intinya adalah diferensiasi atau perbedaan. Jadi perbedaan pertama, Kang Deddy Mulyadi udah demikian unggul ya. Dia secara sadar atau tidak menggambarkan dirinya berbeda. Kalau jadi dalam kerumunan ya, dalam kerumunan banyak orang mencari Deddy Mulyadi, cari aja yang bajunya putih dan ikat kepalanya putih, sepatunya putih, itulah Deddy Mulyadi. Ya, jadi itu adalah ingredient atau variabel pertama dari personal branding. Yang kedua adalah achievement atau pencapaian. Ya, orang sangat paham ya, walaupun ada juga yang berusaha tidak paham bahwa pencapaian beliau itu bagus banget, baik waktu dulu jadi Bupati Purwakarta sampai 2 periode, dan setelah itu di DPR pun dia adalah orang yang mempunyai pencapaian yang sangat bagus. Dan dia walaupun belum 100 hari ia menjabat Gubernur Jawa Barat, ada yang mengatakan dia tidak ada pencapaian, sudah banyak sekali. Saya ada di Tahura ini, di Taman Hutan Raya di luar kota Bandung, daerah Dago. Saya sudah bertanya kemana-mana, tanya kepada rakyat, ya kalau dia tidak punya pencapaian tidak mungkin ya dia dibully ya di dalam mungkin di berbagai video, tapi orang-orang yang mempertanyakan dia atau ngatain beliau, membuli beliau, tapi tetap aja ya netizennya yang bereaksi demikian luar biasa. Beliau dipanggil Bapak Aing, artinya dia punya prestasi. Dia memperlihatkan perubahan-perubahan, dia membersihkan sampah, dia membersihkan kali, dia melakukan tindakan yang sangat cepat dalam rangka untuk menolong orang sakit, menolong orang yang sedang kesulitan. Jadi pencapaiannya sudah terlihat. Itu adalah achievement. Nomor 3 adalah skill, keahlian. Wow. Ya, saya menyaksikan 2 kali dia berpidato, orasinya tuh luar biasa ya. Beliau tuh kalau ngomong cepat banget, merangkai gitu tanpa jeda, dan isinya benar-benar daging semua. Ada lucunya, ada metafornya ya, ada pengetahuannya, ada dia merangkaikan, menganalogikan. Menurut saya adalah hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi leader luar biasa ya, kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Bagaimana dia berkomunikasi dengan rakyat. Kadang-kadang dia menggunakan bahasa Sunda ya. Kenapa? Karena dalam komunikasi itu tips pertama adalah speak in audience language. Bagaimana kita bicara dalam bahasa orang yang kita hadapin. Dia bicara dengan orang Sunda, bahasa Sunda. Di depan orang Indonesia yang formal, dia berbahasa Indonesia dengan sangat baik. Jadi saya pikir ini ilmu komunikasi. Dia lucu ya, dia menyentuh gitu. Jadi ini
dia mempunyai skill komunikasi yang luar biasa. Skill kedua adalah leadership. Leadershipnya sangat menonjol. Ya terbukti sekarang bahwa kepemimpinan beliau sangat memberikan seperti memberikan dahaga ya, memberikan minuman di dahaga orang-orang Jawa Barat. Dan yang suka dengan gaya kepemimpinan beliau sekarang tidak saja Jawa Barat ya, di orang-orang tertentu gitu ya. Saya melihat ya ada video-video banyak sekali, ada orang marah-marah nyuruh polisi tangkap Deddy Mulyadi agar yang ini aja nih jadi pemimpin saya, tolong ditukar. Saya pikir ini udah melampaui hanya daerah Jawa Barat, dan Jawa Barat itu adalah satu provinsi terbesar di Indonesia, penduduknya lebih dari 50 juta dan sekarang solid ya, hampir semuanya mengatakan Bapak Aing, Gubernur Aing. Jadi ini menunjukkan leadership, skill leadership yang luar biasa. Nomor 4, uniqueness, keunikan. Beliau ini unik sekali. Wah, cerita hidupnya unik, berasal dari keluarga yang sangat bersahaja. Kemudian dia menjadi pengusaha beternak sapi atau domba gitu ya. Unik, dan kemudian dia masuk birokrasi, menjadi anggota dewan hingga seperti sekarang ini. Sekarang dia pakaian pun sangat unik ya. Kemudian apa yang dilakukan sangat unik, itu saya pikir keunikan. Dan nomor 5, ini yang menurut saya paling penting. Nomor 5 itu setelah tadi nomor 1 apa? Nomor 1 tadi adalah penampilan, appearance. Nomor 2 itu adalah prestasi, achievement. Nomor 3 itu adalah skill, keahlian. Nomor 4 itu uniqueness, keunikan. Dan nomor 5 ini yang paling penting, yaitu attitude atau perilaku. Wow, perilaku beliau itu sangat mempesona ya. Humble, enggak feodal gitu ya. Ada pemimpin yang berjarak dengan rakyat, ada pemimpin yang tidak mau bersentuhan dengan rakyat, ada pemimpin yang hanya di belakang meja atau di dalam kantor-kantornya yang berpendingin luar biasa itu. Dan beliau turun ya, hampir jarang sekali beliau di kantor, karena dia bilang kantor dia ada di mana-mana. Kantor beliau itu ada di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Beliau hadir di Cirebon, beliau hadir di Bogor, beliau hadir di Bekasi, beliau hadir di Tasik, beliau hadir di Indramayu, di Sapu Bersih, beliau hadir di Sukabumi, beliau hadir di Bandung. Iyalah, beliau di Bandung. Jadi menurut saya ini menunjukkan bahwa attitude dia menyapa rakyat, dia bisa bercanda dengan anak kecil itu sampai anak kecilnya agak kurang ajar, dia bisa ngelawak, dia bisa ngedalang gitu, dia bisa menghibur. Saya yang paling lucu pada saat Persib menang, beliau di atas mobil itu dan kemudian dia buka baju pakai kaos kutang gitu, dan gerakannya diidentikan dengan Freddie Mercury. Saya pikir ini tidak ada jarak ya, oleh karena itu rakyat cinta banget sama dia. Dia jalan juga tidak terlalu dikawal-kawal. Dia nggak terlalu suka juga nguing-nguing segala macam. Jadi ini menunjukkan attitude bahwa dia tuh rakyat, dia bekerja untuk rakyat. Jadi sekali lagi itulah 5 ingredient variabel dari personal branding yang 5-5-nya dikuasai dengan baik oleh Deddy Mulyadi, dan itulah sebabnya kita lihat ya, personal branding beliau top. Ya, YouTube beliau subscribernya 7,5 juta. Ya, dan tidak ada satupun YouTuber, saya pikir ya, tolong koreksi saya kalau salah, yang setiap hari ditonton oleh lebih dari 1 juta orang. Ya, beliau itu tiap hari rutin membuat 2-3 video, 20 menitan, 30 menitan, yang ditonton hampir utuh oleh para penontonnya. Ya, dan AdSense-nya tentu saja banyak sekali dia dapat, dan itu yang dia bagi-bagikan ke rakyat kalau anggarannya tidak memungkinkan. Dan itu luar biasa. Kita lihat TikTok juga 7,5 juta. Yang nonton itu jutaan TikToknya ya. Jadi ini adalah bukti kalau personal branding dari seorang Kang Deddy Mulyadi itu adalah yang salah satu yang terbaik. Jadi Kang Deddy, tetaplah seperti itu. Kang Deddy, semoga Anda menjadi contoh ya bagi pemimpin-pemimpin lain. Yang paling untung kalau pemimpin-pemimpin seperti Anda merakyat, bekerja untuk rakyat ya, tanpa kenal lelah. Yang paling untung adalah rakyat ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan.